Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Diananda dengan NIM 040403241666 untuk memenuhi tugas hadis PKI yang berjudul Konseling Islam berbasis hadis pendekatan mikro dan makro dari kelompok 3. Arti hadisnya, dari Abi Musa berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Islam yang paling utama? Rasulullah menjawab, seorang muslim yang menyelamatkan kaum muslimin dari lisan dan tangannya. Relevansi hadisnya, yang pertama, konsep perlindungan dan pencegahan konseling. A. Perlindungan klien konseling. Perlindungan paling utama adalah menjaga kerahasiaan informasi dan konfidensi sebagai etika dasar konseling. Konselor wajib merahasiakan semua data dan cerita klien, kecuali ada izin khusus atau demi keamanan bersama. Yang B. Mencegah dalam praktik konseling. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, pemberian wawasan, dan pelatihan keterampilan untuk menghindari atau meminimalisir masalah yang sama di masa depan. Yang C. Praktik perlindungan dan pencegahan. Konselor wajib menerapkan kode etik dan standar profesi, salah satunya dengan membangun kepercayaan melalui komunikasi empatik, jujur, dan terbuka. Membangun komunikasi positif dan aman. Konselor wajib menggunakan bahasa yang sopan, empatik, dan penuh perhatian untuk membantu klien merasa didengar dan dihargai. Komunikasi efektif didukung oleh pendengar aktif. Yang ketiga, nilai tanggung jawab dan akhlak dalam proses konseling. Yang A. Nilai tanggung jawab konseling. Konselor bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan dan keputusan yang dibuat dalam proses konseling, termasuk menjaga kerahasiaan data klien dan memastikan keamanan psikologis klien selama sesi berlangsung. Yang B. Nilai akhlak dalam konseling. Akhlak profesi berarti integrasi, jujur, bersikap empatik, menghormati harkat dan martabat klien, serta menghindari tindakan eksploitasi maupun diskriminasi terhadap klien. Yang keempat, empati dan pengendalian emosi. Yang A. Empati dalam konseling. Empati adalah kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan klien, termasuk pemahaman mendalam terhadap perasaan, pikiran, pengalaman klien. Tanpa pendampingan, konselor yang berempati mampu masuk ke dunia klien, melihat masalah dari berbagai klien, sehingga dapat memberi respon yang sesuai dan membantu merasa dimengerti dan diterima. Yang B. Pengendalian emosi dan dalam konseling. Pengendalian emosi berarti konselor harus mampu mengelola emosi sendiri agar tetap stabil dan profesional selama sesi konseling, tidak membiarkan emosi pribadi mengganggu proses tersebut. Yang kelima, pencegahan konflik dan kekerasan. Pencegahan konflik dan kekerasan dalam konseling merupakan fondasi penting yang memungkinkan lingkungan sosial dan personal menjaga kondisi untuk pertumbuhan dan kesejahteraan, menghindari kerugian akibat konflik. Yang keenam, penguatan nilai-nilai moral dan spiritual dalam konseling. Penguatan nilai-nilai moral dan persepuluhan dalam konseling adalah proses integrasi prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai keagamaan sebagai dalam praktek bimbingan dan konseling untuk mendukung perkembangan individu secara holistik. Hijrah. Yang keempat, yang selanjutnya ini kelompok 4 yang berjudul Hijrah sebagai pendekatan PKI. Arti hadisnya, artinya dari
Abdullah bin Husbi Al-Qatsami bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya, amalan apa yang lebih utama? Beliau bersabda, lama berdiri, tindanya sedekah. Apakah yang paling utama? Ia berkata, pemberian orang miskin. Ia ditanya, hijrah apakah yang paling utama? Beliau bersabda, orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Relevansi hadis dengan PKI. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hijrah yang paling utama adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, memiliki makna yang sangat mendalam dan relevan untuk diterapkan dalam konteks bimbingan dan konseling Islam. Hadis ini menegaskan bahwa hakikat hijrah bukan hanya sekedar perpindahan secara fisik, melainkan lebih kepada perubahan sikap, perilaku dan kondisi batin seseorang menuju arah yang lebih baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hijrah berarti proses transformasi diri yang dilakukan secara sadar untuk meninggalkan segala sesuatu yang diserang dan Allah menggantinya dengan amal saleh, akhlak mulia serta komitmen spiritual yang kuat. Dalam praktek konseling Islam, konseling bijak ini memiliki makna yang sangat sejalan dengan tujuan utama konseling itu sendiri. Konseling membantu individu menyadari perilaku, kebiasaan atau pola pikir yang kurang sesuai dengan nilai Islam. Kemudian pembimbing merupakan untuk mereka untuk melakukan perbuatan ke arah yang lebih positif. Proses konseling dapat dipandang sebagai perjalanan menuju kesadaran diri, self awareness, dan penyucian jiwa, tazkiyah al-nafs, di mana individu berupaya kembali makna hidup berserta nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini, hijrah menjadi simbol dari proses penyembuhan batin dan pertumbuhan spiritual yang terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Thank you.